said most of the time. Alright, everybody, this is a hold-up! Come on! Everybody down! Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak caduk. Lalu kasbon ke warung teh pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. The Citizen Gangster. Diceritakan bermula abang supir berkumis yang bernama Edwin Boy yang sedang bekerja. Lalu dia juga mempunyai istri aduhai yang bernama Doreen. Dia membuka usaha laundry di rumahnya dan mereka mempunyai 2 anak. Saat Edwin kerja di esokan harinya, dia melihat seorang penumpang yang lumpuh dan menghulang tidak bisa naik. Lalu karena Edwin hatinya terenyuh sampai ubun-ubun, akhirnya dia membantu laki-laki itu. This is a little strange, but if don't worry about it. You want to do the soldier style? Dan penumpang lain tidak ada yang mau membantunya. Lalu saat tujuan laki-laki lumpuh itu sampai, Edwin membantu laki-laki itu, lalu meninggalkan bis beserta penumpang-penumpang yang tidak mempunyai hati nurani. Lalu saat dia di rumah, datanglah Glover, ayah Edwin. Ayah Edwin malah menggibahkan anaknya yang disebut gagal karena pemalas. Karena sebenarnya Edwin bercita-cita sebagai aktor Hollywood. Lalu Edwin tiba-tiba mengriasi wajahnya dan berbuat hal yang tidak terpuji, yaitu mencoba merampok bank. Is this for real? Saat dia menodongkan senjata dan meminta sekantong uang, tiba-tiba manajer bank mengetahui dan menembak Edwin. Tetapi Edwin berhasil mangpret dan mendapatkan uang itu. Lalu keesokan harinya, saat sang pujaan hati pulang, Edwin memberi kejutan pada istrinya, yaitu stok kejauhan alias makanan yang banyak pada kulkas dan mobil baru yang lucu. Dan dia berbohong kalau dia sudah jadi aktor. It's nothing big, but yeah. An acting job. Yeah, I did. I got a surprise for you. You gotta cover your eyes. Okay, come on. Eddie, have you lost your mind? We traded up for a little extra. Lalu hari demi hari, dia dedeyen untuk merampok bank, sampai dia merampok 8 bank. Dan kasus dia juga tersebar di media. Lalu wali kota menugaskan seorang detektif GG, yaitu Depi Tris, untuk menangkap perampok. Lalu suatu hari, Edwin ketahuan oleh istrinya saat dia sedang menghapus make up-nya. Dan Edwin pun kenal muka sang istri, lalu dia pun jujur. Come sit down, let me explain. Think about the children. I got a few more jobs and that's it. I'm done this and there's no more have enough. Semua dilakukan yaitu untuk keluarganya. Dan di sini, si bebel Edwin malah izin untuk merampok lagi agar dia bisa pergi ke tempat lain. Beberapa hari kemudian, dia kembali membobol bank lagi sendirian. Something you're crazy. Thank you. The bank should share the wealth a little bit. Excuse me, lady. Hari ini, kesialannya pun tiba. Dia terciduk oleh polisi dan auto dibungkus. Ternyata detektif Tris sudah menjalankan tugasnya dengan madep. Lalu saat Edwin pertama masuk tahanan, dia dibully oleh tahanan lain. Dan untung saja Edwin bisa melawannya sampai si botak ini dicekik. Lalu di sini ada tahanan yang memperhatikan dia, yaitu Lenny Jackson.
Dan tidak lama kemudian, mereka menjadi membesti dan mengcurhat. Ternyata dia telah dipenjara selama 5 tahun karena dia juga merampok bank dan kakinya harus diamputasi karena aksi terakhirnya, sehingga dia harus menggunakan kaki palsu. Lalu Lenny menunjukkan sebuah benda untuk melarikan diri, dan dia mengajak Edwin untuk mangpret dari situ, dan mereka pun setuju. Lalu malam pun tiba dan aksi pun dilakukan. Lalu mereka sudah menyiapkan temannya yang bernama Paul Kozak di luar untuk menjemputnya. Lalu mereka pergi ke rumah Mary Michelle, yaitu selingkuhan sekaligus pacar si Paul. Kemudian mereka berencana untuk membobol bank kembali di hari esok, dan mereka pun mengerunding terlebih dahulu dan setuju. Sebelum memulai hari esok, mereka bersenang-senang terlebih dahulu. Lalu hari esok pun tiba. Mereka langsung digaskan melancarkan aksinya dengan barbar tanpa menutupi wajahnya. Edwin Boyd, so happy that you got out. Dan tidak lama kemudian, aksinya viral dengan dinamai Geng Boy, sesuai dengan nama Edwin Boy. Lalu Edwin pun pulang menjumpai sang istri, dan istrinya pun senang, tetapi hatinya sedikit ketar-ketir karena takut diciduk polisi. Lalu Edwin di sini berencana untuk kembali merampok bank bersama besti-bestinya. Dan di sini Lenny melamar sang kekasih yang bernama Ann Robert. Dan mereka berencana menikah di Paris. Lalu hari-hari merampok pun tiba. Di sini Edwin dengan enjoy menikmati pekerjaannya. Bahkan dia mengenalkan gengnya lalu menari-nari. The boy gang. Sir. Thank you. Lalu tugas mereka rebes dan mereka malah bangga karena terkenal. Cocok, jadi perampok kok bangga, jadah. Lalu pernikahan Ellie pun terlaksanakan dengan meriah. Lalu singkat cerita, Edwin membeli rumah megah dan mewah. Si bebel Edwin merasa bangga, tetapi tidak dengan istrinya yang merasa, buat apa banyak harta kalau tidak bahagia? Anjas. Tidak ada keluarga yang mau mendekatinya, bahkan anaknya pun harus putus sekolah karena ayahnya seorang buronan. Lalu mereka pun adu bacot. Saat Edwin lost control dan mengusir sang istri, tiba-tiba istrinya berkata, dia sedang hamil, sehingga hati Edwin terenyuh dan meminta maaf. Lalu di sini pacar Paul ternyata hamil, dan Paul pun kebingungan karena dia mempunyai istri. Karena pacar selingkuhannya kecewa dengan Paul yang tidak mau menceraikan istrinya lalu menikahinya, lalu dia membocorkan keberadaan Paul dan gengnya kepada detektif Reese agar pacarnya segera ditangkap. Lalu dia disuruh oleh detektif untuk mencari info lebih dalam. Tetapi cewek ini ora sanggup karena dia tidak mendapatkan informasi lebih penting. Lalu di sini Paul dan Lenny mencium kebusukan pada cewek itu. Dan dua besti ini auto marah lalu pergi mendatangi detektif Reese dan membunuhnya.
Lalu tidak lama kemudian, geng boy ini diciduk oleh polisi satu persatu. Sampai istri dan anak Edwin ketakutan dan pasrah pada Maha Kuasa. Lalu mereka pun ditangkap dengan satu sel bersama gengnya. I know. They're gonna kill us, Eddie. Eddie. Dan saat mereka menghulangi keadaan, datanglah ayah Edwin untuk menjenguknya. Quite like you expected, I bet, eh? Dan saat ngobrol-mengobrol, ayah Edwin tiba-tiba memberikan sesuatu pada Edwin. Asoy, buddy. Lalu dia pun memasukkannya pada kantong ajaibnya. Dan beberapa hari kemudian, mereka bisa berhasil lolos kembali. Lalu berita mereka viral dengan pesat, sampai geng gong koplok ini tidak bisa memasuki kota. Dan mereka tinggal sementara di sebuah bangunan tua yang jauh ke apa. Lalu di sini, keluarga mereka dipanggil oleh polisi dan dimintai keterangan tentang geng koplok itu. Lalu di hari selanjutnya, ada seorang warga yang melapor ke polisi kalau dia mencurigai ada orang yang tinggal di sebuah bangunan kosong itu, sehingga polisi langsung gercep mengeceknya. Ternyata saat dicek, geng koplok itu sudah meninggalkan tempat itu. Karena Ellie hanya berjalan satu kaki, dia auto ketahuan polisi dan mereka langsung ditangkap kembali. Lenny dan Paul divonis hukuman gantung karena atas pembunuhan detektif, sedangkan Edwin dan Will dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan keluarganya sangat ketar-ketir dengan keadaan ini. Lalu mereka pun melaksanakan hukumannya masing-masing. Setelah 14 tahun kemudian, Edwin ternyata bebas. Dan saat dia pulang, lalu menanyakan anak-anaknya, ternyata istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, sehingga dia diusir oleh suami baru mantan istrinya dari rumah itu. Edwin pun auto harus tinggal di sebuah penginapan sambil dia menggalau. Dan keesokan harinya, karena sakit hati, dia pun mengeluarkan senjatanya kembali dan merias wajahnya lagi. Lalu mendatangi bank, dan saat sampai, dia sekarang bukan merampok, tetapi ingin investasi. Dan tamat. Kata-kata Madodep hari ini, janganlah menyia-nyiakan kepercayaan dari ayahmu, atau kamu akan ditinggalkan dan menyesal.